Pemirsa, Mercy Indonesia kembali mengirimkan tim relawan medis ke jalur Gaza, Palestina untuk melanjutkan misi kemanusiaan. Tim medis darurat tersebut terdiri dari dokter spesialis paru, spesialis anestesi, dan perawat. Mercy Indonesia kembali memberangkatkan tim medis darurat ke-14 untuk melanjutkan misi kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina pada Senin. Emergency Medical Team atau EMT terdiri dari 3 relawan medis, yaitu dokter spesialis paru, spesialis anestesi, dan perawat. Mereka berangkat dari Jakarta menuju Yordania sebelum memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Karem Shalom. Keberangkatan tim medis darurat dilepas oleh relawan dan staf Mercy serta keluarga. Dokter relawan medis Lius Hariman mengatakan bahwa masyarakat Gaza hingga kini masih sangat membutuhkan bantuan dari luar. Sehingga Mercy terus bekerja sama mendukung pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kondisi Gaza kita tahu sendiri sejak 7 Oktober itu sudah sampai hari ini belum ada perubahan yang signifikan. Kalau tidak ada teman-teman dari Mercy dan EMT yang berangkat, sepertinya sangat sulit bagi teman-teman di Gaza untuk mengatasi dan melayani sesama yang ada di sana yang membutuhkan bantuan medis. Pertama, dokter spesialis paru. Di tengah krisis kesehatan yang melanda jalur Gaza akibat genosida yang masih berlangsung, pengiriman tim medis merupakan wujud komitmen Mercy untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi warga Gaza. Selain mengirimkan tim medis, Mercy bersama Kementerian Kesehatan Palestina juga bekerja sama mendirikan Mercy Indonesia Medical Center di kawasan padat pengungsi Al-Mawasi Khan Yunis, Gaza Selatan yang melayani hingga ribuan pasien setiap harinya. Di Al-Mawasi Khan Yunis, Gaza Selatan. BBM di Austria naik, warga pun menyalahkan Amerika Serikat yang terus menyerang Iran. Warga Branau, kota perbatasan Austria ini mulai merasakan dampak kenaikan bensin. Konflik di Timur Tengah membuat harga BBM merangkak naik. Warga pun menyalahkan Amerika Serikat yang terus menyerang Iran. Otoritas Austria mengatakan pasokan bahan bakar dan minyak tetap aman meski pasar bergejolak. Namun mereka tidak menutup kemungkinan harga akan terus naik bila kondisi di Selat Hormuz tidak kunjung membaik. Tidak hanya di Eropa, pemirsa, BBM di Palestina pun merangkak naik. Pasokan ke Palestina juga semakin terbatas. Antrian panjang kendaraan terjadi di pom bensin yang berada di seluruh kota Ramallah, Palestina. Mereka tidak hanya membawa kendaraan tetapi juga wadah plastik. Hal ini terjadi karena semakin menipisnya cadangan BBM. Kementerian Keuangan dan Otoritas Perminyakan Umum Palestina menyebut konflik regional yang tidak kunjung usai membuat stok BBM terus berkurang. Pihak berwenang mengatakan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pasokan bahan bakar dalam beberapa hari mendatang. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar memicu gelombang panik di Ramallah, Palestina. Warga dipadati antrean panjang kendaraan berlomba mengamankan persediaan BBM di tengah ketidakpastian pasokan dan memanasnya situasi. Puluhan stasiun pengisian bahan bakar di kota Ramallah dipadati antrean panjang kendaraan. Warga berbondong-bondong mengisi bahan bakar setelah muncul kekhawatiran atas terganggunya pasokan BBM. Deretan mobil mengular di depan SPBU, sejumlah warga terlihat mengisi bahan bakar ke tangki kendaraan. أنا صعب جدا جدا يعني أنا جاي من حوار شغال في بيت حنينة فانقطعت في البنزين برام الله وبدي أوصل بيت حنينة ومش قادر أوصل الشغل لأنه ولا نفس بنزين نهائيا يعني كعب الزك في السيارة زك لحتى أقدر إني أعبي بنزين وهذه المشكلة إنه فيش بنزين يعني طلع الأزمة بدك تضيع نص نهارك مشان تعبي بنزين نص نهار بدي اضيع مشان اعبي السياره بنزين احط فيها بنزين يعني بحط بنية لكن ليش اعبيها احط بنية. Kementerian Keuangan Palestina dan Otoritas Umum Perminyakan menyatakan kelangkaan BBM dipicu oleh kekhawatiran akan memanasnya kembali konflik Timur Tengah. Pemerintah Palestina menegaskan tengah berupaya meningkatkan pasokan bahan bakar dalam beberapa hari mendatang.
Namun, berkurangnya pengiriman dan aksi pembelian secara panik oleh masyarakat disebut memperburuk kondisi di lapangan. Pemirsa, tentara Lebanon mulai mengambil alih sejumlah wilayah di Lebanon Selatan seiring penarikan bertahap pasukan Israel. Penarikan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. Personel Angkatan Darat Lebanon memasuki dan menguasai kembali kota Shrifa, Lebanon Selatan. Sementara pasukan penjaga perdamaian PBB juga berpatroli di kota tersebut. Pengerahan pasukan Lebanon dan penarikan IDF dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. IDF menyatakan telah mulai proyek percontohan zona aman di Front, Shrifa dan juga Zautar al-Gharbiyeh bersama Komando Pusat Amerika Serikat dan Angkatan Darat Lebanon. Berdasarkan kesepakatan itu, tentara Lebanon akan ambil alih pengamanan wilayah secara bertahap. Sementara Hizbullah menolak perjanjian tersebut dan menegaskan akan tetap melanjutkan operasinya. Pemirsa, tentara Lebanon masuk ke kota Zautar al-Gharbiyeh setelah Israel mundur. Meski mundur, Israel akan bertahan di wilayah perbatasan atau zona keamanan di Lebanon Selatan. Pasukan Lebanon masuk kota Zautar al-Gharbiyeh dengan kendaraan militer. Menurut media lokal, Lebanon mengerahkan pasukannya ke wilayah selatan. Warga pun diminta untuk tidak ke kota tersebut sampai situasi stabil. Tentara Lebanon juga melancarkan operasi penghancuran amunisi yang belum meledak di dalam kota. Pasukan Israel beberapa kali menembaki tentara Lebanon dan menghambat proses ambil alih ini. Sebelumnya Israel menyatakan akan mundur dari zona percontohan dan mengawal proses pengamanan. Namun Israel akan tetap berada di zona keamanan yang berada di Lebanon Selatan. Pemirsa, pasukan Zionis Israel mengeksekusi kelompok GAF di jalur Gaza, Palestina. Pada pantauan udara Zionis Israel, terlihat sejumlah orang memasuki senjata api ke sebuah kendaraan mobil. Israel mengklaim persenjataan yang diangkut untuk menyerang pasukan Zionis Israel di wilayah tersebut. Tidak lama, Zionis Israel melakukan serangan udara kepada kendaraan yang tengah dikendarai untuk menghilangkan ancaman tersebut. Pemirsa, 5 orang dalam satu keluarga syahid setelah penjajah Israel terus menggempur jalur Gaza, Palestina dengan serangan udara. Serangan brutal Zionis Israel ke kawasan Al-Nasr, kota Gaza, menyebabkan 5 dari 1 keluarga syahid. Warga dan kru ambulans yang tiba di lokasi serangan mengevakuasi korban syahid dan luka yang terjebak di antara reruntuhan bangunan. Sementara itu, tim pertahanan sipil Gaza mengevakuasi orang-orang yang terluka parah di daerah dekat persimpangan Al-Lababidi dan Al-Nasr di barat laut kota Gaza. طالع من الحمام خبطوا الدار فيها شباب في الشوارع وخبطوا الدار يعني كثير شهداء كثير يعني اطفال واولاد وكبار وصغار شهداء كثير يعني هاي الموجود طلع احنا قصر مش راضي يخلص يعني وقاتلين في الناس قاعدين يقتلوا في الناس مش راضيين نخلص من الحرب يعني هاي قاتل بيقتلوا في الناس وهم في دورهم. Penjajah Israel berdalih menargetkan Adam Nasman atau Abu Ratib, komandan sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam. Sementara itu, Hamas belum secara resmi mengumumkan kematian komandannya. ما خلصتش الحرب لسه، الحرب لسه ما خلصتش زي ما هي، الحرب مش هتخلص زي ما هي. مش بنحكي قتلوا في الناس. وبالزيد قاعدين. يعني شهداء كثير ومش هتخلص.
Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan genosida Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai 173.000 lainnya. Pemirsa, Israel tega menyerang seorang pemuda dan ibunya dengan rudal hingga tewas. IRGC merilis bahwa terdapat kekejian kembali dilakukan pihak Israel. Seorang pemuda dengan berjalan mengungsi bersama ibunya, kemudian tiba-tiba dibom. Keduanya tidak bersenjata, hanya membawa pakaian, menuju tenda pengungsian baru. Tidak diketahui lokasi dan waktu penyerangan secara independen. Tapi serangan ini merupakan kejahatan yang paling keji.